Saya sudah menghubungi tuan rumah itu. Dia akan menunggu kamu di gerbang kompleks sambil membawa keranjang bunga. Oh ya, dia memakai baju hitam. Kamu ambil keranjang bunganya lalu segera bawa ke saya. Terima kasih atas pembeliannya, lain kali saya kasih diskon, bye. Kembalikan bunganya. Orangnya mana? Kamu berhenti. Tuan, apa yang Anda lakukan? Nama saya Guyan Cheng, bukan tuan, tolong kembalikan bunganya. Kamu ini bagaimana sih kok mengambil barang orang? Saya mengambil barangmu bagaimana? Cepat berhenti. Saya peringatkan kamu jangan Cepat turunkan, macam-macam. saya berhenti. Jangan bergerak. Berhenti. Jangan bergerak. Ayo, ayo, ayo. Lihat sini, lihat sini, lihat sini, senyum-senyum. Kamu ini mau apa sih? Tuan, maaf, saya salah. Biar saya ganti yang sama persis. 2 juga boleh. Kamu diam saja, masih marah ya? Maaf. Jauh-jauh dari saya. Tuan, bunganya. Saya tidak mau sampah. Sampah kamu tidak mau, saya mau. Suruh Mbak Ibin jemput saya. Huisin, kamu bilang saya benar-benar sangat bersalah sama orang itu ya? Tolong jujur bilang setiap kejadian. Yang kelihatannya kebetulan. Sudah ada takdirnya, mungkin secara tidak sadar. Saya hitung-hitungannya. Lihat, ini musibah atau jodoh. Kali ini kamu mau minta berapa lagi? Jangan bilang uang, bilang yuan. Jodoh apa? 500 yuan. Dapat harta dan cinta. Kamu ya? Yusuan, tidak apa-apa, cepat bangun, cepat bangun. Kamu ini kayak bulldozer ya, apa kamu mau balas dendam karena kejadian di jalan tadi? Barusan tadi. Itu dia yang memberi. Dia ya? Mbak Ibin mengemudi ke rumah sakit baik. Bos Gu, apakah Anda baik-baik saja? Tidak apa-apa. Bakteri di dalam luka akan membelah dengan kecepatan 20 kali per detik. Sekarang sudah lebih dari 1 menit, cepat panggil orang untuk membalut luka. Saya akan segera mengaturnya. Perlukah berlebihan seperti ini? Berlebihan sakit tidak? Sudah abad ke-21, masih ada putri kacang polong yang hidup. Paling-paling saya ganti biaya pengobatanmu. Benar? Ganti. Kamu tahu kalau dia ingin menuntut berapa banyak kamu harus mengganti untuk tangan ini? Bisa ganti berapa?
Bukan masalah besar ini saja sudah tidak bisa berdiri. Menurut tingkat gaji saya sekarang, saya harus mulai bekerja dari zaman perang negara-negara bagian baru bisa melunasinya. Katanya uang mudah didapat pertemuan romantis. Seharusnya bukan skenario seperti ini, ayo pergi. Ini banyak sekali. Apakah kita harus menjual toko bunga? Apa? Pertemuan romantis kali ini gagal lagi. Apa? Mereka bilang uang ini terlalu mudah didapat ya. Kamu bilang pada mereka. Lalu saya harus bagaimana? Kapan bisa menggendong cucu? Apakah benar-benar harus melakukan operasi plastik? Seperti peri dalam lukisan peri terbang ke langit. Saya tidak mau kamu mengganti uang, tapi saya menasihatimu. Uang tidak mudah didapat. Hal yang mencari jalan pintas seperti ini lebih sulit dilakukan. Dan cepat kembalikan operasi plastikmu. Bos, bukan dia bukan. Operasi plastik. Orang ini jangan-jangan berusaha keras menyembunyikan fakta sambil memuji saya cantik. Berpendidikan memang beda ya. Tentu juga tidak memintamu mengganti uang. Juga tidak memintamu kembali ke zaman perang negara-negara bagian untuk berperang. Sakit sekali. Saya tiupkan. Bosku. Pergi ke ruang pahat. Saya perempuan nama keluarga bayi nama Ruosi. Cek data wanita ini. Baik. Pergi ke Dr. Lin. Kamu bilang wanita yang sama dengan yang ada dalam mimpimu. Dan patung warisan keluarga Gu itu muncul. Ya, dan itu sangat aneh. Setiap kali aku melihatnya dalam bahaya, tubuhku seolah tidak bisa dikendalikan. Ketika aku sadar kembali, aku sudah berdiri di depannya. Dan sepertinya setiap kali bertemu dengannya, ada perasaan aneh di dadaku. Kamu bilang itu adalah perasaan takdir yang tidak bisa kamu kendalikan. Tidak mungkin itu perasaan takdir. Kenapa tidak mungkin? Karena dia pasti sengaja diatur oleh kakek. Lau Ye orang yang Anda kirim belum sempat tampil. Apa? Lau Ye, jangan buru-buru, ini bukan hal buruk. Orang yang Anda kirim belum sempat tampil. Sudah didahului oleh seorang gadis-gadis. Ayo duduk. Ceritakan padaku secara detail, aku akan ceritakan pada Anda. Yan Cheng hari ini jadwalnya padat. Sangat sibuk dan semuanya, karena gadis yang sama. Gadis yang sama. Ayo tunjukkan padaku. Perempuan cantik. Penilaian yang tinggi sekali. Nama cicitku. Sudah aku siapkan. Aku akan membantu cicitku menciptakan kesempatan untuk datang ke dunia ini. Xiao Jie.
Gadis ini kerja apa? Sepertinya supir pengganti. Supir pengganti. Begitu. Kamu panggil Bai Bin kembali dari sisi Yancheng. Ya. Perempuan cantik. Toko bunga kita ini hampir tidak bisa menutupi biaya. Bangkrut tinggal menunggu waktu. Bukannya baru saja dapat uang banyak. Baru dapat belum sempat hangat. Sudah diberikan ke pemilik rumah. Tapi aku sudah berusaha keras untuk mencari uang. Mungkin aku bisa membantu kalian mencari solusi. Anda siapa? Selamat pagi Nona Sun, saya Bai Bin. Asisten Direktur Grup GU. Perusahaan kami memiliki kebutuhan besar akan tanaman hijau. Saya bisa berusaha keras untuk mempromosikan kerjasama antara toko bunga Anda dan grup kami. Halo yoh, terima kasih. Saya tahu Anda orang baik. Saya akan menjawab telepon. Oke, ada harapan. Sekarang kembali. Tapi nanti saya harus ke kantor untuk menjemput bos GU pulang. Cari supir pengganti. Sudah tahu. Mr. Baik, Anda butuh supir pengganti ya? Saya ada. Tapi, Anda sudah membantu kami mewujudkan kerjasama sebesar ini. Biarkan kami juga membantu Anda. Kalau tidak, kami juga akan merasa berhutang. Ini Rolls-Royce-nya produk lokal ya? Kapan saya bisa beli mobil seperti ini? Anda. Kenapa kamu lagi? Saya supir pengganti yang dipesan Mr. Bai untuk Anda. Tangan Anda. Untuk mendekati saya kamu benar-benar tidak kenal lelah. Sir. Sekarang zaman sudah tidak kacau lagi. Anda bukan buronan potensial. Saya juga bukan prajurit masa depan. Saya tidak perlu mati-matian mendekati Anda. Dan terakhir kali Anda bilang saya operasi plastik. Membuat kebetulan saya pikir Anda akan memikirkan ini. Murni karena Anda terlalu banyak waktu luang. Masih belum bisa mengalahkan kamu. Membuang-buang sumber daya. Kamu tidak apa-apa. Kamu maksud apa kau dorong saya? Maaf, reaksi insting. Itu bos. Utamanya rumah Anda terlalu terpencil. Saya seorang wanita seperti ini juga bisa dimaklumikan. Kunci mobil Anda. Sepeda motor saya masih di bagasi mobil Anda. Guyancheng, sepeda motor saya masih di mobil Anda. Guyancheng. Selamat pagi Nona. Halo. Saya kepala rumah tangga di sini, nama keluarga Du. Panggil saja saya Laudu. Halo Paman Du, tadi maaf. Hampir melukai Anda. Tidak masalah dengar-dengar motor listrik Anda terkunci di mobil bos GU.
Kunci mobil Bos Gu dibawanya ke dalam rumah. Bisakah Anda membantu saya mengambilnya? Anda bisa masuk sendiri dan mengambil kunci mobil Bos Gu. Jadi Anda bisa mengambil motor listrik Anda. Terima kasih Pak Du, Anda benar-benar baik hati. Bagaimana caranya? Bos Gu tinggal di lantai 2 kamar paling ujung sebelah kiri. Cepat temui Bos Gu. Saya mencari motor listrik saya, bukan mencari Bos Gu Anda. Sebetulnya sama saja. Saya pergi dulu, terima kasih banyak. Semoga lancar semuanya, Presiden Direktur. Masuk rumah orang di malam hari Anda memang hebat. Berikan kunci mobilnya, berikan. Ambil, berikan, ambil. Pak Bos, saya benar-benar tidak sengaja masuk rumah orang di malam hari karena motor listrik saya masih di mobil Anda dan saya baru saja benar-benar tidak sengaja menggunakan kekerasan. Anda lihat sudah larut malam begini, susah payah kerja sebagai supir taksi. Bisakah Anda memberikan kunci mobilnya? Saya ambil motor listrik saya dan langsung pergi. Boleh? Boleh. Terima kasih. Besok. Kenapa? Sekarang waktunya sudah tiba, saya harus istirahat, tidak boleh terlambat sedetik pun. Anda ayam ya, tepat waktu berkokok, tepat waktu mengerang. Berikan kunci mobilnya. Mau. Ambil sendiri. Bukannya tangannya yang terluka. Kenapa sebentar tidak lihat yang ini juga? Obsesif kompulsif. Apa yang Anda lakukan? Untung sudah saya ikat. Bos Gu. Data yang Anda butuhkan sudah dikirim ke email Anda. Yusuan, turunlah. Apa yang turun? Halo, Halo. Sunyusuan. Anda. Saya seorang pria tua yang datang untuk meminta bantuan Anda. Bos Wei. Hadiah dari Guan Cheng untuk pertemuan elegan di Panlong Ancien City. Benar, ini adalah karya yang memenangkan Golden Eagle Award 5 tahun lalu. Seperti Yang and the Katakan Dia Tidak Pernah Mengkaitiri. Kompetisi atau pameran apapun dalam beberapa tahun dan ini. Tidak ada karya baru yang dirilis. Apakah ada masalah di sini? Penghargaan terakhir. Karya terakhir. Kalau begitu letakkan foto ini di sini. Halo Bos Gu. Cukup gigih juga. Tentu saja ayah saya bilang.
Yang kurang dari Forest Old Man yang memindahkan gunung adalah tenaga yang kuat seperti saya. Menyerah. Apalagi kita sudah menciptakan prestasi besar dari grup Gu. Mari kita berkenalan lagi. Nama saya Sunyusuan. Setelah dipekerjakan dengan bayaran tinggi oleh Tuan Gu Yaohua, saya sekarang menjadi sopir pribadi Anda. Tentu saja saya mau ikut Anda. Patung ini adalah gambar Dewi yang naik ke langit. Saya tidak ingin merepotkan Anda. Baiklah. Lagi pula kakek Gu bilang meski tidak mengemudi saya tetap dibayar. Selamat tinggal bos Gu. Wanita ini gagal mendekati saya. Kenapa malah terlihat senang? Akhirnya menemukan Anda. Tenang saja. Kalau saja dia tidak menabrak dengan mobilnya tadi. Saya sudah. Anda baik-baik saja. Terima kasih telah menyelamatkan saya lagi. Anda terlalu banyak berpikir. Saya melakukan kesalahan karena tangan saya terluka. Meskipun bukan untuk saya, tapi secara tidak sengaja Anda tetap menyelamatkan saya. Jadi saya tetap harus berterima kasih kepada Anda. Tidak perlu berterima kasih. Ini bukan niat saya. Baiklah, sampai jumpa. Hei, segera ke sini. Apakah Anda bisa mengemudi? Bagaimana cara mengemudinya? Saya tanya Anda. Maaf teman, sebentar saya yang urus cepat. Bos, dengar-dengar Anda nabrak mobil demi si Dewi kecil. Berita besar. Benar-benar langka seperti gunungan es yang mencair dan pohon besi berbunga 1000 tahun sekali. Di mana peri kecil itu? Sunyusuan. Bagaimana kau tahu namanya? Dilempar cangkang kura-kura untuk meramal. Dia adalah sopir pribadi yang kakek carikan untukmu. Saat ini seluruh perusahaan siapa yang tidak tahu siapa dia. Jangan selalu menyela di mana peri kecil itu pergi. Pergi. Mengapa dia pergi? Aku bilang padamu sopir pribadimu. Bahkan jika kau ke surga atau masuk ke bumi, dia harus mengikutimu, mengerti? Apa dia datang sebagai sopir pribadi untuk mencelakai saya? Penanganan. Bos, jangan begitu, aku punya rencana lain. Aku keluar diam-diam, sebentar lagi harus kembali. Jangan kira aku tidak tahu apa yang telah kau lakukan untuk kakek. Menebus dosa. Halo, apakah Anda Sunyusuan? Ya. Halo, saya Direktur Eksekutif Grup Gu. Halo.
Saya menerima pemberitahuan dari kantor presiden. Toko bunga Anda mulai hari ini menjadi milik kami. Pemasok tanaman hias dan hijau, apakah Anda bisa datang pagi ini untuk bertukar? Baik, tidak masalah, akan segera sampai. Halo, apakah ini Tuan Sun? Halo, ini saya. Halo, jarak antar pot bunga harus diukur dengan penggaris. Jaraknya harus sama persis, dua-duanya berhadapan. Setelah mengganti tanaman hijau di aula dan koridor, gantilah juga bunga di setiap kantor. Saya sudah memberitahu semua departemen, tetapi sebelum masuk, masih harus mengetuk pintu. Baik. Baik, terima kasih. Ya Tuhan, obsesif kompulsif tingkat 10. Bagaimana karyawan bisa hidup dengan bos seperti itu? Baiklah, maka aku akan mengganti tanaman hijau. Kamu ke kantor untuk mengganti bunga pergi. Halo, pergantian tanaman hijau. Ini kantor dipajang terlalu rapi. Pasti orang yang sangat ketat pada dirinya sendiri. Mengapa ada satu ruangan lagi? Direktur mengatakan setiap ruangan harus diberi. Jangan berteriak, jangan panggil. Dengar. Apa janji kakek berikan padamu? Membuatmu sengaja mendekatiku berulang kali. Mendekatimu. Apa maksudmu dengan itu? Pertemuan romantis. Dan hari ini masuk ke kantorku. Bos Gu, aku bilang apa kamu tidak terlalu narsis? Aku juga merasa kamu seperti hantu yang tidak bisa pergi. Kenapa di mana-mana ada kamu? Kamu. Apa kamu, aku akan memberitahumu sekali lagi. Aku tidak sengaja mendekatimu. Pergi ke galeri seni adalah pekerjaan. Menjadi sopir pengganti adalah pekerjaan. Tidak ada hubungannya denganmu, dan aku mengakui. Kakek Gu memang memberiku perlakuan yang sangat baik, tapi itu juga berkat kerja keras tanganku. Tidak ada hakmu untuk menuduhku secara moral. Selamat tinggal, Bos Gu. Oh ya, Bos Gu, aku adalah orang yang sangat menghargai kontrak. Jika kamu butuh mobil, ingatlah untuk meneleponku. Bye. Miss Sun, Mr. Bai. kalian sudah siap. Miss Sun, panggil saja aku Bai Bin mulai sekarang. Lagi pula kita sudah menjadi rekan kerja. Benar juga. Kalau begitu jangan panggil aku Misun lagi. Panggil saja aku Yusuan. Terdengar aneh kalau tidak. Kalau begitu Yusuan, kalian akan pulang. Ya, Huisin menungguku di bawah. Terima kasih, oh ya. Tapi sebenarnya aku harus benar-benar berterima kasih padamu. Kalau bukan karena bantuanmu, tidak mungkin menandatangani perjanjian kerja sama jangka panjang ini. Nanti toko bunga itu benar-benar akan bangkrut.
Aku juga tidak membantu banyak perusahaan, memang membutuhkannya. Kalau begitu terima kasih yang sebesar-besarnya. Lain kali kalau datang ke toko bunga aku traktir makan besar. Ok. Kalau begitu aku pergi dulu. Bye. Bos, kamu di sini untuk Melakukan sedikit olahraga leher. Tidak ada apa-apa, kamu bisa pergi dulu. Antar aku ke museum patung. Oke. Kayaknya cucu buyutku akan segera datang. Ayo semangat Yan Cheng. Berbadan bagus dan kaya. Yusuan selama bertahun-tahun ini. Ingatlah kalau kaya jangan lupa teman. Apaan sih si narsis itu? Kalau dia berani mengejekku lagi, akan kuberi dia pelajaran. Benar juga. Kapan kamu sampai? Gak lama waktu kamu bilang si narsis. Siapa sih bikin kamu marah? Gak ada, cuma si narsis. Mister, baik kamu beli bunga. Atau cari orang. Aku mau makan. Aku yang undang Mbak Ibin, menurutku dia udah bantu kita sukseskan kerjasama besar ini. Kita harus traktir dia makan enak, setuju? Gak masalah. Akan kuatur. Yan Cheng. Kakek, Yan Cheng. Dengar-dengar hubunganmu dengan Yusuan berjalan cepat ya. kakek. Bisakah kakek jangan kekanak-kanakan lagi? Apa bilang aku kekanak-kanakan? Iya. Kakek sebagai teladan grup Gu. Perilaku kakek akhir-akhir ini agak aneh. Kakek tidak boleh terlalu bebas lagi. Bagaimana kamu? Mengalihkan topik. Aku mau tanya soal hubunganmu dengan Yusuan. Masih perlu tanya soal dia. Bukankah dia orang yang kakek atur? Salah tapi. Aku memang waktu itu aturkan. Pertemuan romantis tapi. Belum sempat orang yang kuatur muncul. Kamu sudah jadi pahlawan ya. Sun Yusuan sebelumnya sama sekali tidak ada hubungan dengan kakek. Apa? Sun Yusuan memang bukan orang yang kakek atur. Ini berarti, yang kuatur tidak dihitung. Yang diatur Tuhan baru dihitung. Benar kan? Kakek tidak bilang, kenapa kamu tidak bilang lebih awal? Bukan aku yang tidak bilang. Waktu itu kamu juga tidak suruh aku bilang, kamu langsung saja di sana. Makan besar. Ini belum cukup besar. Sepertinya sudah cukup besar. Benar kan? Makan besar yang aku maksud bukan yang ini. Tapi anggaran kita terbatas. Toko bunga ini baru mulai, mana bisa boros-boros.
Nanti kalau sudah dapat untung besar pasti akan ganti budi baikmu. Boleh kan Pak Asisten? Ini sudah cukup, aku tidak terlalu tinggi tuntutannya soal makan. Kalau begitu hari ini kita minum cola sebagai pengganti anggur. Makan pizza sebagai pengganti makan besar. Terima kasih sudah membantu di saat sulit. Kedepannya kita jadi teman baik. Kalau kamu ada kesulitan, pasti bilang sama aku dan Huisin, kami akan bantu sekuat tenaga. Ayo bersulang. Asistenmu ini seleranya lumayan bagus. Efisiensinya juga lebih cepat darimu. Bos, lihat. Ayo pergi. Oke, tahu. Aku ada urusan mendadak, harus pergi dulu. Ada apa? Di internet ada rumor tentang kamu dan bos Gu. Tapi kamu tidak perlu khawatir, perusahaan bisa menyelesaikannya. Dia maksudnya apa? Rumor apa? Ya ampun Yusuan, cepat lihat. Presiden grup Gu ternyata playback. Tengah malam pulang bawa kekasih baru. Pasangan idaman tidak lagi seperti dongeng. Presiden grup Gu punya kekasih baru. Yusuan, kamu baik-baik saja kan? Kita tidak perlu peduli rumor itu. Foto ini bikin aku terlihat terlalu gemuk. Gemuk tidak gemuk kok. Halo. Ini Guyan Cheng kita bicara. Ada yang salah, ini kan tidak benar. Buat aku dan si bulldozer itu tidak ada pengaruhnya. Jangan pedulikan mereka. Kamu pasti akan kembali mencariku. Nyonya Kyo, di sini kami jual pesawat kapal Yacht Tank. Ada minat untuk tahu lebih lanjut? Yusuan, kalau sudah sukses jangan lupa teman. Sudah lama tidak kontak, mau pinjam uang sedikit. Sun yang ikut campur urusan cinta orang lain pasti mati. Hei, kamu di mana? Mari kita ngobrol. Kamu baru datang sekarang. Nona, kenapa kamu memilih tempat ini untuk bertemu? Skandal kita sudah diketahui semua orang. Tidak semua orang tahu. Hanya di tempat seperti ini kita bisa bertemu dengan aman. Karena tidak ada yang akan menyangka pemimpin besar grup Gu bisa datang ke tempat seperti ini untuk bersenang-senang. Kamu tadi lancar saja saat menutup telepon. Sekarang mau ngobrol rahasia sama saya. Saya tidak menyangka skandal ini bisa berdampak besar pada saya. Pada kamu tidak ada dampaknya. Dampak tidak ada dampak. Itu bagus. Hanya saja saham grup Gu jatuh karena ini. Rugi 2 miliar saja. 2 miliar. Artinya, kamu setengah, saya setengah. Kamu 10 miliar, saya 10 miliar, ini artinya saya bernilai 10 miliar. Jangan pergi. Kamu harus selesaikan dulu masalah skandal kita. Nona Sun, 10 miliar ada ide. Saya tidak punya, kamu punya. Saya punya. Apa idenya? Tetap di samping saya.
Apa maksudnya? Jangan salah paham. Saya hanya ingin kamu tetap di samping saya terus jadi sopir saya. Dengan begitu saya dan grup Gu bisa mengklaim statusmu sebagai sopir. Semua rumor akan selesai dengan sendirinya. Saya setuju. Ayo antar saya pulang. Kamu harus minta maaf dulu atas kesalahpahaman yang kamu buat sebelumnya dan fitnah yang kamu lontarkan pada saya. Minta maaf. Saya baru tahu sekarang bahwa saham grup Gu jatuh. 1 jam bisa rugi 2 miliar. Bagaimana ini? Skandal ini lebih berdampak pada Anda. Kalau saya tidak setuju. Ini ancaman. Anda yang pertama kali memfitnah saya. Baik. Selesai. Begitu santai. Karyawan ini. Sekarang kamu menerima. Seumur hidup. Permintaan maaf yang tulus pertama kalinya. Harus belajar berhenti di saat yang tepat. Sekarang tolong lakukan kewajibanmu sebagai karyawan. Segera antar aku pulang. Ayo tunggu di luar. Baik, bos. Angin kencang takut matahari terbenam. Lalat takut raket. Wianceng, kamu akhirnya mengalami ini juga. Hei bos Gu. Cepat kembali bawa aku pergi. Keluar Tuan Gu. Kalian ngapain? Jangan difoto. Tuan Gu, ceritakan dong, jangan difoto. Tuan Gu Nona Boli Verwankara Sebentar Nona. Apa kamu tidak lihat dia tidak nyaman, biarkan dia pergi. Kalau kalian punya waktu, lebih baik wawancara para ilmuwan. Ngapain wawancara para pengusaha curang ini? Anda dan Tuan Gu. Ayo pergi. Nona terima wawancara saya. Ceritakan dong Tuan Gu, Nona ini ceritakan dong. Jangan difoto, jangan difoto. Tuan Gu. Tuan Gu. Kalian hebat ya. Bukan seperti yang kamu pikir. Bos. Bos Gu, kenapa Anda datang sendiri hari ini? Dia butuh gaun. Baik. Pakai ini. Aku tidak mau. Kenapa? Aku supir, ngapain pakai gaun? Bukan ingin cepat klarifikasi hubungan kita. Lalu apa hubungannya dengan aku pakai gaun? Apa kamu tidak percaya tim PR Gu atau tidak percaya? Percaya. Bos Gu, silakan ke sini. Nona ini silakan ke sini.
Yang ini. Baik, tidak masalah, coba dulu di sini. Baik, Tunggu sebentar. Kenakan ini. tinggi sekali. Aku tidak mau memakainya. Apa kamu tidak percaya pada PR dari Google? Atau tidak percaya? Bos Gu memang punya selera yang bagus. Tidak terlalu besar atau kecil, pas sekali. Bos Gu, aku tidak bisa menyetel mobil dengan pakaian seperti ini. Sudah aku atur semuanya. Bos Gu, apakah aku terlihat terlalu resmi? Tidak sangat cocok untukmu. Bos Gu, kita harus segera berangkat. Kali ini pegang erat-erat jatuh akan sangat memalukan. Paman Lin. Aku sempat berpikir apakah kamu akan datang. Karena aku telah menyebabkan masalah untuk Lin Wanning dan majalah Feng Xiang. Tentu saja aku akan datang. Paman Lin sudah lama tidak bertemu kakek, bilang dia merindukanmu. Tentu saja Yan Cheng. Kamu harus sering-sering datang ke keluarga Lin. Kamu dan Wan Ning sudah kenal lama. Jangan sampai jadi asing. Apakah ini sopirmu? Bukan. Ini adalah asisten direktur baru dari Gu Group. Kedepannya dia dan Bai Bin akan menjadi tangan kananku. Gumuyu sangat cantik. Maaf Paman Lin, saya permisi dulu. Non Gu, bolehkah saya mengambil beberapa foto Anda? Sebenarnya sepatu hat tinggi tidak terlalu nyaman. Tidak usah. Lihat ke sini, baiklah 1, 2, 3, baiklah. Lihat ke sini-sini. Lihat ke sini, 1 di sini, 1 di sini. Gumuyu. Maaf semuanya, saya ada urusan hari ini. Sesi foto hari ini sampai di sini. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Kak, kenapa kamu di sini? Aku kira kamu tidak akan datang. Bukan kamu itu. Aku adalah teman dekat kakakmu beberapa waktu lalu. Tapi tenang saja, sebenarnya aku hanya karyawannya yang setia. Aku bilang juga dia biasanya bukan tipe orang seperti itu. Tapi pertama kali lihat kamu, aku merasa kamu familiar. Seperti pernah melihatmu di suatu tempat. Aku baru ingat kamu mirip sekali dengan peri itu. Muyu. Bos Gu.
Lama tidak berjumpa. Membuat keributan besar. Tidak menyangka kamu bisa tetap tenang. Aku kira hari ini tidak akan bertemu Bos Gu. Ini di luar perkiraanku. Benarkah tapi hari ini aku bertemu kamu? Justru merasa ini wajar, tolong bicara langsung. Dengar-dengar Gu Group juga ikut tender proyek Taman Yu. Tidak menyangka Wei Group begitu memperhatikan setiap gerakan Gu Group. Aku hanya mewakili diri sendiri. Kalau begitu di balik keributan ini, apakah ini pribadi atau Wei Group? Guyan Cheng. Kamu sendiri yang tidak berhati-hati. Jangan menyiram air kotor ini ke Wei Group. Hao dong, kalian bicara baik-baik, jangan seperti ini. Kakakku memang tajam mulutnya, apapun yang dia katakan jangan diambil hati. Kak, kamu bilang apa lagi? Kalian yang tadinya teman baik harus menjadi musuh. Teman. Aku tidak pernah menganggapnya sebagai teman. Sama-sama. Guyan Cheng. Sepertinya aku menemukan rahasiamu. Sampai jumpa. Kakakku serahkan pada kalian dulu. Kamu baik-baik saja. Tentu. Mau menari. Untuk memenuhi harapan semua orang, kita harus menari. Maaf, aku sudah punya pasangan menari. Aku tidak mau menari. Kamu tidak bisa, aku akan mengajarimu. Maaf Bos Gu, aku agak tidak enak badan, pulang dulu. Bos Gu, lama tidak berjumpa, kalau tidak keberatan. Kita cari tempat untuk ngobrol, aku ingin tahu. Seberapa penting proyek Taman Yu kami bagi Bos Gu? Kamu pergi lihat dia. Baik. Silakan. Yusuan. Bai Bin, kenapa kamu ikut? Aku lihat kamu agak tidak enak, jadi khawatir. Bagaimana sudah lebih baik? Aku hanya keluar untuk cari udara segar. Lebih baik. Guyan Cheng itu, kalau dia bisa setengah dari Bai Bin. Sudahlah, ngapain aku memikirkannya? Kurasa kamu lapar ya? Mari kita makan. Sebelumnya selalu dengar Pak Wang memuji Bos Gu. Hari ini bertemu ternyata memang luar biasa. Saya angkat gelas untuk Bos Gu. Mari kita langsung ke intinya. Saya masih buru-buru. Tentang proyek Taman Yu ini. Wei Group sudah menghubungi, saya niat kerjasama sangat kuat. Saya tahu itu. Tapi saya tidak khawatir karena Pawang pasti tahu. Dengan posisi ukiran Gu Group, Wei Group jauh tidak bisa menandingi.
Memang benar. Boss Wei memorize saya Patung Ukraine by Nian Hao He. Tapi menurut saya, garisnya mirip dengan karya Bos Gu sebelumnya. Dari segi seni. Terutama karya Bos Gu. Tapi, Bos Gu memang orang yang cerdas. Tapi harga dasar. Juga faktor penting yang harus dipertimbangkan. Wei Group kali ini juga berniat mengeluarkan modal besar. Jadi saya berharap Bos Gu juga bisa memberikan yang terbaik. tentu saja. Tapi Pak Wang juga pasti orang yang cerdas. Pak Wang pasti mengerti. Nilai tambah yang dibawa oleh ukiran Gu Group jauh lebih besar dari Wei Group. Ya jika Taman Yu bisa seperti kota kuno Panlong, memiliki karya ukiran tangan Bos Gu, maka nilai taman itu pasti akan meningkat. Lagi pula karya Bos Gu juga semakin naik harganya. Bos Gu bagaimana menurut Anda? Jika bisa sesuai keinginan Gu Group, tidak ada salahnya. Bagaimana menurut Pak Wang? Mas Li, Xiao Xuan hari ini beda ya. 2 mangkuk kerang rebus dan 10 kerang bakar. Oke, silakan duduk dulu. Oke, duduklah. Ayo pakai ini. Kalau sakit izin gaji masih dipotong. Terima kasih. Lalu kalau kamu pilek gimana? Bagus dong, anggap aja liburan. Bahkan kamu juga mau liburan. Terlihat betapa kejamnya Guyancheng ini. Biasanya banyak kejahatannya. Kalau Bos Gu itu kejam terus, aku apa? Kamu itu kayak Song Jiang di lingkaran rekan kerja. Setingkat dengan hujan yang tepat waktu. Kamu nggak suka Bos Gu? Nggak bisa bilang suka atau nggak suka. Aku kerja buat dia, dia bayar aku gaji. Itu hubungan supply demand aja. Lalu kamu nggak punya keinginan apa-apa? Atau suka apa? Aku pengen kayak bapakku. Gaji sebulan 200.000. Bapakmu hebat ya. Bapakku juga pengen gaji sebulan 200.000. Nggak ada yang salah sih. Bihun kerang datang. Terima kasih Kak Li. Makan selagi panas. Oke, terima kasih. Bihun kerang mereka enak banget. Enak kan? Ngomong-ngomong, Mbak Ibin, rumahmu di mana? Rumahku mungkin agak jauh dari rumahmu. Makan pelan-pelan, hati-hati panas. Kalau udah selesai, aku antar kamu pulang. Mbak Ibin dengan tampang dan sifatmu. Kalau di zaman dulu buat pernikahan diplomatik, paling nggak bisa tukar perdamaian perbatasan 500 tahun. Terima kasih jaketnya. Jangan sampai kamu pilek ya. Oke, Sampai jumpa besok, dadah. dadah. Siapa? Aku. Bos Gu.
Kamu baik-baik aja. Aku baik-baik aja kok. Aku lihat kamu kayaknya nggak baik-baik aja. Jangan angkat kepala nanti saluran napas tersumbat. Pandangan mata lurus ke depan aja. Tahu juga banyak ya. Bos Gu, ngapain kamu mau bunuh saksi ya? Maaf. Bos Gu, kamu datang jauh-jauh di tengah malam untuk inspeksi incognito. Jangan-jangan hanya untuk membalas dendam padaku. Kamu ini. Siapa yang datang tengah malam begini? Apakah ini rumah Sunyusuan? Ya. Kalian siapa? Maaf kami terlambat. Siapa yang menyuruh kalian datang? Saya. Masuklah. Silakan dinikmati. Saya tahu kamu belum makan malam ini, khusus saya siapkan untukmu. Aduh. Tapi saya baru saja makan 2 mangkuk pangsit 10 tiram. 1 mangkuk kerang saus tiram 5 kerang bakar. Kamu tidak terharukah? Tidak berani bergerak. Terharu, sangat terharu. Kalau begitu cepatlah nikmati, jangan sungkan. Sudah kenyang. Bos. Saya benar-benar sudah kenyang. Kalau sudah kenyang baguslah. Bos, perlu saya antar pulang? Tidak usah, kamu sudah capek hari ini, saya pulang sendiri saja. Terima kasih, bos sudah mengerti. Kakek ini apa? Patung ini adalah gambar Dewi naik ke langit. Juga diukir oleh leluhur keluarga Gu. Anda bisa mengukir ini. Saya. Patung ini bukan sembarang orang bisa mengukirnya. Saya juga mau belajar mengukir. Saya pasti bisa mengukir Dewi seperti ini. Saya masih bisakah?
Yan Cheng, kamu dan gadis yang mirip orang dalam mimpimu. Bagaimana kelanjutannya? Kemudian tanpa sengaja saya menyelamatkannya beberapa kali. Sekarang karena suatu alasan dia menjadi karyawan saya. Setiap kali menyelamatkannya. Dr. Lin, saya pikir kamu benar. Mungkin dia memang orang yang berjodoh dengan saya. Mungkin dia adalah orang yang keluarga kami cari-cari. Mungkin. Dia bisa membuat saya. Membuat kamu apa? Saya sedang berpikir. Mungkin. Dia adalah orang yang bisa membuatku pulih. Yan Cheng? Kurasa kamu bisa mencoba untuk lebih dekat dengannya. Mungkin bisa mengatasi hambatan di hatimu.